Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika kabar kalian baik-baik saja. Ya, Bapak doain bagi yang sakit mohon disembuhkan, segera disembuhkan oleh Allah. Bagi yang belum bisa bergabung, mohon untuk bisa bergabung dan bisa bersemangat lagi dalam hal pembelajaran. Meskipun pada sekarang ini kita masih dalam kondisi yang tidak normal, yakni masa pandemi COVID-19. Namun ini tidak menjadi menyurutkan semangat kita untuk bisa melakukan pembelajaran. Jadi kita tetap harus semangat dan harus konsentrasi dalam pembelajaran. Untuk itu pada pertemuan kali ini, pada kesempatan hari ini, Bapak telah memasuki pembelajaran baru, yakni bab baru untuk pertemuan kita pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, baik, pada kesempatan ini kita akan membahas bab 5, berpedoman pada sumber hukum Islam. Apa saja di dalamnya? Mari kita pelajari, dimulai dari penyampaian materi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini kita akan mempelajari sebuah pembelajaran baru, yakni tepatnya bab 5, berpedoman pada sumber hukum Islam. Jadi kita harus berpegang teguh terhadap sumber-sumber hukum Islam. Apa saja Bapak yang ada di dalam sumber-sumber hukum Islam itu? Perlu kita ketahui bersama, di dalam sumber-sumber hukum Islam itu yang akan kita pelajari dalam hal ini ada 3. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah atau Al-Hadis, dan yang ketiga ada Ijtihad. Ya, selanjutnya Al-Quran. Pengertian Al-Quran itu sendiri merupakan, kalau secara bahasa atau secara etimologi, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, qoro'a, yang berarti bacaan atau dibaca. Bacaan sebab Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang yang mengimani kebenarannya. Hal itu sudah termaktub di dalam surat Al-Alaq. Iqra, bacalah, bahwa Al-Quran ini untuk dibaca, untuk dipelajari, agar kita tahu apa saja yang ada di dalam Al-Quran, pedoman apa saja atau tuntunan apa saja. Sedangkan secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir atau turun-temurun atau berangsur-angsur. Ya, selanjutnya Al-Quran, keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, maksudnya apa? Sesuai dengan firman Allah, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 7 menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundira ummal qura wa man haulaha wa tundira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota atau Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul atau hari kiamat yang tidak diragukan adanya,
segolongan masuk surga dan segolongan lagi masuk neraka. Ayat di atas telah menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sesuai dengan bahasa penduduk negeri Mekah pada saat itu dan sekitarnya. Untuk apa? Untuk memudahkan mereka mengerti dakwah dan seruan serta peringatan yang ditujukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran yang nomor 3, Al-Quran merupakan hujah. Al-Quran merupakan hujah berisi tentang pemahaman hakikat kemanusiaan dan alam sekitar kepada manusia. Jadi antara hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam, hubungan antar manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam itu sudah ada semuanya di dalam Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran yang nomor 4, selanjutnya Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukti kenabian. Mukjizat tersebut dikhususkan hanya kepada Rasulullah, tidak untuk nabi yang lainnya, karena setiap nabi itu sudah dianugerahi mukjizat khusus yang tidak sama antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Seperti halnya Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati dan menyembuhkan penyakit lepra dan orang buta, karena pada saat itu sudah marak ilmu kedokteran. Maksud Al-Quran sebagai mukjizat karena satu itu bangsa Arab terkenal dengan kepiawaiannya terkait dengan sastra. Jadi agar semuanya itu bisa dijawab, itu turunlah mukjizat terbesar yakni Al-Quran. Yang nomor 5, keistimewaan Al-Quran ialah Al-Quran sebagai hukum. Ajaran Islam merupakan agama yang menuntut umat Islam untuk memperoleh jalan hidup yang benar guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah kitab samawi terakhir dan sempurna sebagai pedoman hidup manusia karena berisi hukum yang lengkap. Jadi semua permasalahan atau persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia itu sudah ada jawabannya secara mutlak di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu dzalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan di dalam kitab itu. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu ialah siapa? Orang yang menjalankan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Al-Quran. Kandungan isi Al-Quran ada apa saja, Bapak? Ada 5 di sini. Itu di gambarnya ada yang pertama, ada tauhid. Tauhid itu merupakan tentang pengetahuan atau ilmu terkait mengisahkan Tuhan. Karena apa? Mengisahkan Allah itu merupakan visi atau tujuan utama dari ajaran Islam. Yang kedua ada ibadah. Ibadah dalam hal ini dipahami sebagai aktivitas yang menghidupkan tauhid dalam hati serta meresapkannya ke dalam jiwa. Jadi ibadah ini pada dasarnya merupakan manifestasi atau rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu ibadah. Jadi salat itu merupakan rasa syukur kita telah diberi nikmat yang banyak, bernafas, dikasih makan setiap hari, air kita tidak bayar. Jadi untuk itu kita wajib bersyukur kepada Allah. Dengan salah satunya ialah beribadah kepadanya. Ibadah ada apa saja? Ada sholat, ada zakat, ada puasa. Banyak sekali ibadah. Yang ketiga ada janji dan ancaman. Orang yang mengimani Al-Quran adalah orang yang beramal solih yang dijanjikan pahala dan surga. Jadi janji Allah kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, beramal solih itu ialah surga. Dan sebaliknya ketika ia menjalankan hal-hal yang buruk, yang diperintahkan tidak dijalani, yang dilarang malah yang dijalani, ditekuni,
itu akan mendapatkan sebuah ancaman oleh Allah, dimasukkanlah nanti mereka ke dalam neraka. Jadi kita harus melakukan yang terbaik untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang-larangnya. Yang keempat, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, ini merupakan bahwasanya prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum itu sudah lengkap di dalam Al-Quran dan sudah dijamin kebenarannya dan tidak diragukannya dibanding hukum-hukum yang lain. Semuanya dikalahkan karena sumber hukum utama dan pertama itu di dalam ajaran Islam ialah Al-Quran. Yang kelima, kisah dan cerita. Kisah dan cerita yang dimaksud dalam kandungan isi Al-Quran itu sendiri merupakan tentang orang-orang yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di dalam Al-Quran cerita ini, kisah-kisah ini merupakan kisah-kisah Nabi terdahulu tentang kehidupan pada zaman dahulu, pada zaman Nabi itu bagaimana. Jadi itu nanti dijelaskan dan dikandungkan dalam isi Al-Quran itu sendiri. Ketika kita mempelajarinya, maka kita akan tahu apa yang ada di dalam Al-Quran, yang ada kejadian pada zaman dahulu tersebut. Yang selanjutnya ada asas Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama itu ialah meniadakan kesulitan. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang kedua, sedikit pembebanan. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha ina yunazzal qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran yang sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Yang ketiga ialah bertahap dalam penetapan hukum. Hal itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Al-Quran, macam-macam hukum dalam Al-Quran. Ada apa saja? Ada 3, hukum i'tiqadiyah atau hukum akidah. Yang kedua hukum khuluqiyah atau akhlak. Yang ketiga hukum syariah atau syariah. Hukum yang pertama akidah, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah keimanan dan kepercayaan. Hukum akhlak ialah hukum yang berkaitan tentang amal perbuatan manusia, artinya cara berperilaku. Yang ketiga hukum syariah, yang mana hukum yang mengatur hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia dan alam sekitar. Hukum amaliyah dalam Al-Quran ada berapa? Dibagi menjadi 6. Ada hukum ibadah, hukum yang berkaitan antara hubungan manusia dengan Allah, hukum muamalah, hukum yang berkaitan antara hubungan manusia mengenai harta bendanya dan segala
hak milik berupa materi. Yang ketiga, hukum perkawinan, yaitu hukum yang berkaitan dengan keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan semacamnya. Yang keempat, hukum waris, hukum yang berkaitan dengan harta benda yang disebabkan oleh kematian. Yang kelima, hukum jinayat, hukum yang berkaitan dengan jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Yang terakhir, hukum siyasah, hukum yang berkaitan dengan negara seperti imamah atau negara. Sunnah atau hadis, pengertiannya secara bahasa, sunnah ialah jalan, tabiat, dan peri kehidupan. Sedangkan sunnah menurut istilah, segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW hingga diangkat sebagai Rasul. Selanjutnya, sedangkan arti hadis secara bahasa ialah berita atau sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan maupun takrir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam hadis dibagi menjadi 4. Ada hadis kauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah, dan ada hadis hamiyah. Yang pertama kauliyah, yaitu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Hadis fi'liyah merupakan perbuatan Rasulullah SAW yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah. Hadis takririyah yaitu berdiam dirinya Rasulullah SAW ketika melihat suatu perbuatan daripada sahabat, baik perbuatan tersebut dikerjakan di hadapan Rasulullah SAW. Sedangkan hadis hamiyah yaitu suatu yang dikehendaki Rasulullah akan tetapi belum sempat terlaksana. Pembagian hadis secara periwayatannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca indera yang menurut kebiasaan. Yang kedua ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Dalam hadis ahad sendiri itu masih dibagi lagi menjadi 3. Ada hadis sahih, hadis yang periwayatannya atau sanadnya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti atau dhabit. Yang kedua ada hadis hasan, yaitu hadis yang periwayatannya atau sanadnya diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti. Yang terakhir ada hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Oleh karena itu, hadis dhaif ini tidak dapat dijadikan hujah. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ialah sebagai bayan takrir, yaitu menguatkan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga satu hukum memiliki 2 dalil. Pertama nas Al-Quran dan yang kedua nas hadis. Sebagai bayan tafsir, yaitu memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Jadi ketika tuntunan sholat di dalam hadis itu, di dalam Al-Quran itu belum lengkap, jadi dijelaskan di dalam hadis Nabi
Seperti itu. Karena memang di dalam Al-Qur'an itu kadang masih sifatnya umum atau general, meskipun itu juga menjawab semuanya. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Qur'an ialah sebagai bayan at-tasyri, yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Qur'an. Ijtihad. Istihad secara etimologi atau bahasa, istihad itu memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu juhud. Juhud yang berarti bersungguh-sungguh dan jahad yang berarti sulit. Sedangkan secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dengan bersungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Syarat-syarat menjadi seorang mujtahid ada apa saja sih, Pak? Yang pertama, harus memahami kandungan Al-Qur'an dan hadis. Memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. Memahami ilmu usul fiqh dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Yang keempat, memahami persoalan ijma. Yang kelima, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Jadi menjadi seorang mujtahid itu bukan orang-orang yang biasa saja. Jadi harus mempunyai kemampuan khusus yang dilengkapi dengan syarat-syarat menjadi seorang mujtahid tersebut, biar tidak diragukan terhadap hukum yang ia buat. Seperti itu. Dasar-dasar ijtihad dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima, yang artinya sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Fungsi ijtihad. Yang pertama, sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'an. Maksudnya apa? Dalam menyelesaikan permasalahan dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sangat dihargainya peran akal dalam ajaran Islam. Penggunaan akal atau pertimbangan dalam masalah agama memegang peran penting dalam agama Islam. Al-Qur'an secara terang-terangan menghargai akal pikiran tersebut. Bentuk-bentuk ijtihad ada berapa? Ada 2. Yang pertama ada qiyas. Yang itu menurut bahasa artinya mengukur atau membandingkan, menimbang, sedangkan menurut istilah qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Contohnya, mempersamakan hukum minuman keras yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an atau hadis seperti tua, bir bintang, vodka, whisky dan semacamnya. Sebab semua itu sama-sama memabukkan. Jadi ketika sama-sama memabukkan atau akan mencederai otak atau alat pikir kita, maka itu hukumnya haram. Selanjutnya ada ijma. Menurut bahasa artinya sepakat.
setuju atau sependapat. Sedang menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Contoh, ketetapan hukum melalui ijma diantaranya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian membukukannya sebagai mushaf. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam pembelajaran ini. Materi kita ini cukup banyak, jadi mohon untuk murid-murid dapat dicermati dan didengarkan penjelasan saya tadi. Ketika ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan, karena itu akan nantinya bisa dijadikan sebuah evaluasi atau tidak lanjut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, jangan pernah putus asa, terus berjuang, berkonsentrasi, bergerak agar nantinya mendapatkan sebuah hasil yang bagus dan maksimal. Manfaatkanlah waktu sebaik mungkin karena waktu itu sangat berharga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.